Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di sini di salah satu majelis dari majelis ilmu yang sudah kita jalani beberapa waktu belakangan ini, mengkaji kitab-kitab para ulama, ya, mengkaji penjelasan-penjelasan atau nasihat-nasihat dari para ulama untuk kita semua, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus berjalan di jalan yang benar, agar kita selalu mengedepankan akhirat kita, agar kita selalu beragama dengan ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk masuk ke dalam surganya. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah kaum muslimin yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas di kajian yang lalu, yaitu bagaimana cara agar kita menjadi orang-orang yang lapang dada. Di kajian yang pertama, ya kita sudah membahas 2 poin tentang lapang dada. Ya, siapa yang masih ingat di sini? Apa saja poinnya? Poin yang pertama dan poin yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan? Bantu Ana untuk melanjutkan kajian ini. Fadhol. Dibuka mic-nya, langsung aja berbicara. Silahkan. Silahkan, ikhwah yang mau menjawab. Tidak masalah kalau salah, ya, dicoba saja. Yang perkara itu ya Ustadz ya, untuk lapang dada. Ada 2 perkara. Pertama itu hanya didapatkan kecuali dari taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lapang dada itu Allah karuniakan tidak Allah karuniakan kecuali karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu duduk di syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 2 poin yang sudah kita bahas agar seseorang itu bisa lapang dada. Poin yang pertama sama poin yang kedua. Poin yang pertama, agar seorang lapang dada, orang itu harus apa? Poin yang kedua, bahwasanya lapang dada sudah dijawab tadi, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang untuk hamba-hambanya yang beriman. Sekarang poin yang pertama apa? Bertauhid dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah dijawab ya. Kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu sebab utama seseorang dapat lapang dada hidup di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan bantuannya. Kita lanjutkan pada hari ini para ikhwah sekalian. Ya, setelah kita membahas poin pertama dan poin kedua, yaitu bertauhid kepada Allah dan bahwasanya lapang dada itu adalah suatu cahaya yang Allah petikkan kepada hamba-hambanya, cahaya yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya. Ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, nur, cahaya keimanan, ya, itu pemberian Allah hanya kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Ya. Poin yang ketiga sekarang, yang juga perlu ya, agar seseorang memegang ini baik-baik, agar seseorang tersebut bisa lapang dada, adalah tahsil al-ilmi nafi', ya, menuntut ilmu agama. Para ikhwan yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin banyak seseorang menuntut ilmu syar'i ini, semakin banyak ilmunya,
semakin dia kaji Al-Quran, semakin dia kaji sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan semakin lapang dadanya. Pasti semakin baik keadaan jiwanya. Pegang kaidah ini baik-baik. Semakin orang ini dekat sama Al-Quran, semakin orang ini dekat sama sunnah-sunnah Nabi, dia faham isi-isi Al-Quran, dia faham isi-isinya sunnah Nabi, semakin dia faham itu, semakin itu semua akan membuat mereka, ya, orang-orang ini lapang dada. Dan akan semakin membuat jiwanya, keadaannya semakin membaik. Ya. Disebutkan oleh Syekh di sini, fal ilmu fihi rif'atul abdi wa sa'adatuhu wa falahuhu fi dunyahu wa ukhra. Ilmu itu adalah mengangkat derajat seorang hamba. Mengangkat derajat seorang hamba yang dapat membuat hamba ini semakin bahagia, berjaya di atas muka bumi, ceria, senang di dunia dan kelak juga di akhiratnya. Wa nurun wa dhiya'un li tariqihi, dan ilmu ini yang akan menjadi lentera bagi dia di perjalanan dia menuju akhiratnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman di antara kalian, dan juga Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu di antara kalian beberapa derajat. Allah akan angkat derajatnya. Ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang. Ya, wa huwa ma'a dzalika jannatun ya'ishu biha talibul ilm. Ya, ilmu itu adalah surga bagi orang-orang yang menuntutnya. Warawdatun muzhiratun, dan ilmu itu adalah taman yang penuh dengan bunga-bunga. Wa bustanun muthmirun yajidu fihi bahjatuhu wa unsahu wa rahatahu wa sa'adatahu, dan itu adalah perkebunan yang penuh dengan buah-buahan dan hasil-hasil yang melimpah ruah, yang mana di situ dia akan temui ya ketenangan, ya rehat, santai, dan kebahagiaan di sana. Ilmu, para jamaah sekalian subhanahu Allah Subhanahu wa taala, ya wa yaqtifu fihi min ataibis thimar wa sunufil azhar. Ya, orang yang sudah banyak ilmunya, menuntut ilmu agama ini, dia akan petik itu hasil-hasil buah-buahan yang enak rasanya, dan dia akan petik bunga-bunga yang indah dilihat sama matanya. Walihada najidu jama'atan minal ulama. Ya. Makanya kita temui banyak ya, kelompok-kelompok para ulama, ya, banyak orang-orang di kalangan para ulama terdahulu, ya mereka memberi nama-nama hasil karya mereka dari kitab-kitab, ya, buku-buku syariat ini, buku-buku yang berisi ilmu-ilmu agama ini, yang mana nama yang mereka berikan pada bukunya itu adalah sifat-sifat bagi ilmu itu sendiri. Jadi ulama itu kalau mau kasih nama bukunya, kasih judul bukunya, mereka itu kasih sifat-sifat yang baik, sifat-sifat dari ilmu. Contohnya, Rawdatul Uqala. Kita lihat judul bukunya apa? Rawdatul Uqala. Taman-taman bagi yang berakal. Subhanallah. Wa Bustanul Arifin. Ya, bustan itu bukan taman, tapi seperti apa ya? Jadi kalau taman itu kita lihat ada bunga-bunganya indah ya dilihat. Kalau bustan lebih ke kayak pertanian gitu. Ya ditanamin pohon ini, ada buah-buahannya nanti, nah, seperti itu. Kalau taman, Raudhah itu indah, ada bunga-bunganya, enak dilihat mata. Kalau ini banyak hasil buah-buahannya. Bustanul Arifin. Ya, bagi orang-orang yang mau mengetahui. Riyadhus Shalihin. Nama kitabnya apa? Riyadhus Shalihin. Taman-taman orang-orang saleh. Dan yang lain-lain. Bahwasanya ini semua menandakan ilmu itu dapat merubah kehidupan seseorang. Ilmu itu akan melapangkan dada seseorang. Ya, membuat dada-dada orang itu menjadi bahagia. Ya, yang tadinya suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, dia belajar ternyata Allah itu Maha Rahmat. Dia terbuka dadanya sekarang. Yang tadinya dia bergelimpangan dalam maksiat, keluh kesah setiap hari, gundah gulana, dia belajar, oh ternyata anak salah. Anak melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Mestinya anak banyak berzikir, anak bertobat kepada Allah. Akhirnya lapang dadanya. Dia bisa terima, dia bisa mengendalikan
emosinya. Bahwasanya ini semua ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menerima ini semua dengan lapang dada, subhanallah. Ini tidak mungkin didapat kecuali dari orang-orang yang lapang dada. Orang-orang yang tahu sama ilmunya. Dan juga para ikhwas sekalian yang subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedahnya, salah satu keutamaan ilmu yang bermanfaat, bahwasanya ilmu itu akan mengantarkan orang yang berjalan di atas ilmu itu ke dalam surga. Ini inti dari semua yang mau kita dapatkan. Ini inti dari hidup kita sekarang apa? Masuk surga, jemaah. Untuk apa kita hidup kalau ini hidup sekarang kita nganterin kita ke neraka? Untuk apa, jemaah? Inti kehidupan kita ini mau masuk surga. Dan subhanallah, ilmu itu bukan hanya membuat lapang dada seseorang, tapi ilmu itu bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama ini, menuntut satu jalan, di mana di jalan tersebut dia menuntut ilmu agama ini, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan jalan dia menuju surga. Siapa yang tidak mau masuk surga, jemaah? Siapa seseorang yang ditanya, saya tidak mau masuk surga, tidak mau saya. Tidak ada, semuanya ingin masuk surga. Salah satunya adalah menuntut ilmu agama ini. Dan kita lihat para jemaah sekalian, syariat Islam ini turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hal pertama yang Allah perintahkan kepada nabinya itu adalah apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Langsung dijawab. Siapa yang tahu? Hal pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya apa? Ya ikhwah, fadhal. Langsung dijawab. Hah? Hal pertama yang sama Allah diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW apa? Ana masih menunggu jawaban antum. Kalau antum tidak jawab, ana diem. Iqra, Ustaz. Nah, Masya Allah, akhirnya dijawab juga ya. Perintah yang pertama diperintahkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Iqra, apa artinya? Coba diterjemahkan dong. Iqra itu apa artinya? Bacalah. Disuruh membaca sama Allah. Betul. Membaca yang Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah SAW. Berarti ini bukti membaca adalah kunci kesuksesan kita ya dalam kehidupan kita semua. Membaca untuk nambah ilmu, menuntut ilmu, yaitu membaca. Allah SWT berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya budaya membaca itu, ya, belajar itu sangatlah penting dalam Islam. Ya, kita bisa mengetahui syariat ini dengan sebenar-benarnya dengan cara salah satunya yang membaca. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada setiap huruf ya, yang kita baca dalam Al-Qur'an. Sudah ngasih ilmu, kita dapat pahala lagi. Tapi masih banyak yang tidak mau. Dan perlu diketahui para ikhwan sekalian, berkali-kali ilmu ini mengangkat derajat seseorang dan Allah ceritakan itu dalam Al-Qur'an. Ya. Dan jangan dipikir masalah ilmu ini datang hanya dalam syariatnya Nabi Muhammad saja. Bukan. Masalah ilmu ini sudah Allah sebutkan dari dulu penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah sudah kasih isyarat bahwasanya ilmu ini bermanfaat sekali. Ilmu itu dibutuhkan oleh setiap makhluk, setiap manusia. Perlu sama menuntut ilmu. Dan ilmu ini dapat mengangkat derajat seseorang. Entah orangnya itu miskin, entah orangnya buruk rupa, entah orangnya seperti apa, dipastikan
ilmu adalah salah satu cara mengangkat derajat seseorang, dan benar adanya ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Yang pertama, firman Allah yang sudah kita baca tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian beberapa derajat. Buktinya apa? Banyak dari kita hafal firman Allah ini. Ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, sabda Rasulullah SAW, wajib hukumnya kita menuntut ilmu agama ini bagi setiap muslim. Oke, kita semuanya tahu. Sekarang, apa buktinya Allah SWT mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu? Apakah ada bukti nyatanya? Dalam Al-Quran, Allah juga sudah ceritakan. Salah satunya adalah kisahnya Nabi Adam alaihissalam, yang Allah muliakan beliau dengan sesuatu. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari tanah. Syaitan Allah ciptakan dari apa? Ya ayyuhal ikhwah, syaitan sama Allah ciptakan dari apa? Dari api, Ustaz. Nah, malaikat diciptakan dari Nur. Cahaya. Nah, malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Dari tiga ini, mana yang paling hina? Nah, api, cahaya, sama tanah. Mana yang paling hina? Yang paling rendah derajatnya yang mana? Ya, yang paling rendah derajatnya dari Tanah, Ustaz. Api, Ustaz. tanah adalah paling rendah di antara tiga ini. Dan kita lihat sekarang gimana caranya Allah mau mengangkat derajatnya yang dari tanah ini jadi yang paling tinggi sekarang. Yang pertama, Allah SWT jelas Al-Quran, surat Al-Baqarah. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu Nabi Adam segala sesuatu dari nama-nama. Jadi ceritanya Allah Subhanahu wa taala ini manggil Nabi Adam. Antara Allah dan Nabi Adam saja, malaikat-malaikat dan setan tidak ada yang tahu. Allah ajarkan semua nama-nama Nabi Adam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Semua nama-nama Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Sudah selesai, thumma aradahum 'alal malaikah. Lalu Allah panggil para malaikat. Ya, wahai malaikat, sekarang saya mau tanya, kamu tahu enggak itu namanya apa? Ya. Kamu tahu enggak itu namanya apa? Malaikat enggak tahu karena malaikat enggak diajari sama Allah, yang diajari sama Allah Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam diajarin diam-diam sama Allah Subhanahu wa taala, malaikat enggak ada yang diajarin sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam sudah tahu. Karena sama Allah sudah dikasih tahu. Malaikat ditanya di depannya Nabi Adam, dikumpulkan semua di depannya Nabi Adam, ditanya lalu, wahai malaikat, kamu tahu enggak namanya ini? Kamu tahu enggak namanya ini? Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kasih tahu dong nama-nama semua ini apa ini kalau kalian memang tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata para malaikat, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak tahu melainkan hanya yang Engkau kasih tahu. Saat mereka, para malaikat semuanya tidak tahu, Allah bilang kepada Nabi Adam, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, kasih tahu mereka. Ya, langsung diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam. Dengan apa? Sekali lagi, dengan ilmu. Jadi jangan kita remehkan masalah ilmu ini. Ya, ilmu ini masalah yang sangat besar, masalah ya hidup kita itu ada di ilmu. Semua ada ilmunya. Semuanya bisa dipelajari. Dan semakin pintar seseorang, semakin, ya terutama urusan agama ini, ya semakin orang-orang ini akan yang merasakan bahwasanya hidup ini sungguh bermakna. Kita lihat ulama-ulama terdahulu, ya saat mereka mempelajari ilmu agama ini, apa yang mereka dapatkan? Dengan umur yang cuma mungkin 40 tahun, 50 tahun, mereka punya mu'allafat, punya karangan-karangan yang dahsyat-dahsyat yang tidak dimiliki sama orang-orang lain. Imam Ahmad bin Hanbal punya Musnad Imam Ahmad berapa jilid? Mungkin 50 sampai 60 jilid.
Ya, ada 50.000 hadis, bahkan lebih mungkin dalam kitabnya. Imam An-Nawawi yang punya syarah Sahih Muslim, ada Riyadhus Shalihin, ya Arba'in An-Nawawiyah, Majmu' Syarhul Muhadzab, dan yang lain-lain, kitab-kitab yang sangat besar. Padahal umurnya cuma berapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana? Ya di penjara, tapi penjara tidak membuatnya sempit. Semakin beliau senang di penjara, semakin lapang dada, semakin banyak tulisan-tulisan beliau, karangan beliau yang sampai detik ini dipelajari oleh kaum muslimin. Inilah kisah-kisah yang melambangkan bahwasanya betul adanya ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi bahwasanya ilmu ini wajib ya, bagi seseorang untuk menuntutnya. Jangan sampai kita orang Islam tapi Islamnya cuman KTP saja. Islamnya cuman ya begitu tapi tidak tahu apa itu Islam. Apa konsekuensinya jadi orang Islam? Apa yang harus dilakukan oleh orang Islam? Kita nggak tahu. Ini suatu hal yang memalukan yang jangan sampai ini terjadi bagi orang Islam. Jangan sampai ini terjadi. Ya, para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang kedua yang melambangkan bahwasanya lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dengan ilmu adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita ingat semua bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke penjara karena apa? Siapa yang tahu di sini? Angkat tangan. Anda tunggu jawabannya. Kenapa Nabi Yusuf di penjara? Ayo jamaah. Harus tahu. Karena dituduh untuk dituduh Memperkosa. Iya, begitu Ustaz. Ya, salah itu. Salah. Nabi Yusuf itu dimasukkan penjara bukan karena dituduh. Ya, karena sudah terbukti di ceritanya bahwasanya yang salah yang perempuan gitu ya. Iya. Karena sobek bajunya itu Nabi Yusuf di belakang sobeknya. Ya, jadi bukan Nabi Yusuf yang salah, sudah terbukti di situ. Dan suaminya tahu, ini kerjaannya istrinya. Suaminya tahu itu. Tapi kenapa Nabi Yusuf kok di penjara? Padahal sudah jelas beliau tidak bersalah. Katanya para ulama, Nabi Yusuf itu di penjara karena terlalu tampan. Karena dia cemburu, suaminya cemburu sama Nabi Yusuf, bahwasanya istrinya tergila-gila sama Nabi Yusuf, akhirnya dia di penjara. Kita lihat apa jadinya ketampanan seseorang, menjerumuskan seorang Nabi Yusuf ke dalam penjara. Banyak orang zaman sekarang ya pengen tampan, sedih kalau mukanya tidak tampan, padahal ketampanan itu menjerumuskan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam penjara. Ya. Tapi apa yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara dan jadi menteri? Siapa yang tahu di sini? Karena ilmunya, Ustadz. Nah, ilmu lagi. Ilmu yang gimana itu? Jadi kita tahu Nabi Yusuf saat di penjara, ya Nabi Yusuf ketemu sama dua orang yang lain yang masuk penjara. Yang satunya tukang kasih minumnya raja, satunya tukang masaknya raja. Dan keduanya tertuduh memberi racun. Satunya dituduh memberi racun di minumnya, yang tukang kasih minum, yang tukang masaknya dituduh memberi racun di makanannya. Akhirnya makanannya tidak jadi dimakan sama raja, makanannya dikasih makan ke hewan, minumannya dikasih minum ke hewan yang lain. Ditunggu siapa yang mati di hewannya. Kalau yang mati yang minum berarti racunnya di minumannya. Kalau yang mati yang makan berarti racunnya di makanannya. Dan sementara dua orang ini ditahan di penjara satu sel sama Nabi Yusuf. Berhari-hari di penjara dan suatu hari mereka tertidur, bangun tidur, dan mereka punya mimpi dan mimpinya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya penafsiran mimpi tersebut benar, bahwasanya kelak yang akan dihukum adalah yang memberi minum. Ya, mimpinya dia ada burung-burung yang matuk-matuk kepalanya makan di atas kepalanya orang ini. Yang cerita ini yang ngasih minum. Dan memang yang ngasih minum yang ngasih racun. Kata Nabi Yusuf, engkau akan mati, engkau akan disalib nanti sama raja dan kepalamu akan dipatuk dimakan sama burung. Ya, subhanallah keluar dari penjara, terjadi apa yang terjadi sesuai sama mimpinya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini titip pesan sama yang satunya yang memberi makan yang tidak salah, tolong kasih tahu ke raja saya didolimi di sini,
Ya, saya di penjara tanpa ada alasan, tolong sampaikan ke raja. Subhanallah, orang ini lupa. Ya, ujian lagi buat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, mungkin semuanya Allah yang atur. Allah mau Nabi Yusuf keluar dari penjara dengan momen yang tepat. Dan tak lama setelah itu rajanya bermimpi. Nabi Yusuf nitip pesan, tidak disampaikan pesannya. Subhanallah, tidak lama rajanya mimpi ada 8 sapi kurus makan 8 sapi yang gemuk. Berkali-kali mimpi seperti itu yang membuat raja ini ketakutan. Dikumpulkan semua orang-orang pinternya raja, teman-temannya, dukun-dukunnya, semua yang bisa ditanya sama raja. Semuanya bilang, ini mimpi yang tidak ada artinya, wahai raja, kamu tidak usah takut. Adghathu ahlamin, ya, di surat Yusuf, adghathu ahlam, kata mereka. Ini mimpi-mimpi yang kabur, tidak ada maknanya. Tidak apa, kita tidak bisa memaknai itu. Di detik itu, orang yang pemberi makan itu yang satu sel sama Nabi Yusuf dulu, baru ingat, saya tahu ada orang yang bisa nafsirkan mimpi. Datangkan itu orang. Dan sekarang Nabi Yusuf menafsirkan mimpi itu di depan orang semua yang tadi ditanya tak tahu jawabnya, bilang itu mimpi yang tanpa ada maknanya, sama Nabi Yusuf dijelaskan sekarang di depan mereka. Ini akan terjadi ya musim yang subur selama 8 tahun, dan setelah itu akan ada 8 tahun lagi kering kerontang, banyak orang akan mati kekeringan, tak punya makanan. Jadi kita harus save, kita harus tata ini sekarang sama kita di manage, kita simpan makanan jangan terlalu boros untuk menghadapi hari kekeringan. Langsung Nabi Yusuf dikasih jabatan sebagai menteri karena ilmu yang Allah berikan kepada dia, subhanallah. Lagi-lagi ilmu mengangkat derajat seseorang. Sedangkan ketampanan menghancurkan seseorang, bikin orang itu di penjara. Dan kita pilih sekarang kalau kita mau dijadiin tampan atau berilmu, kita pilih tampan mungkin ya, lebih banyak. Mungkin akhwat-akhwat lebih tergoda mungkin. Ya itu yang dicari sama dia, dunia semua. Tapi Nabi Yusuf, semoga Allah diangkat derajatnya karena ilmunya, ya, bahkan ketampanan menjerumuskan dia ke penjara. Kisah yang ketiga, dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita lihat apa kisahnya Nabi Musa yang urusan dengan ilmu, yaitu saat beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjumpai Khadir. Ya. Ada seseorang di situ yang punya ilmu yang engkau tidak tahu ilmunya, subhanallah. Berangkat Khadir, diangkat derajatnya semua. Seorang Rasul ulil azmi datang ke Khadir menuntut ilmu sama Khadir. Cuman sayang Nabi Musa tidak sabar, karena diwanti-wanti suruh sabar tidak sabar, akhirnya cuma dikasih tahu 3 ilmu saja. Setelah itu selesai. Khadir tidak mau lagi bersama-sama Nabi Musa, karena Nabi Musa terlalu sering tanya-tanya terus, ya mutus-mutus, ya akhirnya dipegat sama Khadir, selesai. Ya. Dan juga para jamaah sekalian, Allah memerintahkan kita untuk berdoa agar ditambah ilmu. Ya, kita tidak pernah sama Allah Subhanahu Wa Taala disuruh berdoa untuk tambah harta, tidak ada. Tapi kalau tambah ilmu ada dalam Al-Quran. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmuku ya Allah. Subhanallah. Dalam surat Thaha. Jadi para jamaah subhanahu Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita harus perhatikan masalah nuntut ilmu ini agar kita tidak bermudah-mudahan, ya, agar kita tidak menganggap remeh ilmu ini. Karena sungguh ilmu itu bermanfaat buat hidup kita, buat akhirat kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup di atas ilmu, agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu harus berbuat apa, ya, harus ambil keputusan apa, dia harus tahu. Dengan apa? Itu kan ilmu. Itu poin yang ketiga yang dapat membuat seseorang lapang dada. Poin yang keempat para jamaah sekalian di sini adalah al-inabatu ilallahi wa husnul iqbali alaihi. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan menghadap kepadanya dengan sebaik-baiknya. Para jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya terkadang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan ujian yang bertubi-tubi. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan Allah ini murka sama kita. Kemana kita datang, di situ Allah memberi kita cobaan. Para jamaah, ya,
tidak akan kita menjadi hamba yang lapang dada jika kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-inabatu ilallah, kembali kepada Allah, wa husnul iqbal alaihi, menghadap dengan sebenar-benarnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu sebab seseorang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu juga ya agar kita bisa lapang dada, agar kita bisa berlezat-lezat dengan berlezat-lezat dengan kembali kepada Allah dan menghadap kepada Allah, agar kita bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus kembali kepada Allah dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang yang lapang dada, dia akan berlezat-lezat kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang penuh dengan tekanan, orang yang semuanya sama dia mau dikerjain sendiri, semua sama dia dipikulkan ke badannya sendiri, dia tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Dia tidak pernah berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya selesaikan perkara-perkaraku, mudahkan semua perkara-perkaraku, ya, perbaiki semua perkara-perkaraku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan buat aku memikulkan seluruhnya pada diriku sendiri ya Allah. Meskipun cuma sekejap mata. Subhanallah. Kita lihat doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, gimana orang itu bisa lezat hidupnya, bisa lezat beribadah kepada Allah, bisa lezat bertaat-taat kepada Allah jika dia tidak lapang dadanya, jika dia tidak pernah kembali kepada Allah, jika dia tidak pernah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh di sini bahwasanya fa inna ta'ata wal ibadata rahatul qulub. Bahwasanya ketaatan dan ibadah itu adalah ya ketenangan buat jiwa-jiwa manusia. Wa unsun nufus. Ya, dan ketenangan yang selalu menemani jiwa seseorang. Wa qurratul uyun, dan penyujuk mata seseorang. Dan sa'adatus sudur, ya kebahagiaan dalam hati. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang yang merasa bahwasanya harta itu yang dapat melapangkan dada seseorang. Banyak orang yang merasa bahwasanya dengan banyak kawan dia bisa lapang dada, dia bisa bahagia, dia bisa nikmat dan lezat. Ini kesalahan yang sangat fatal para jamaah sekalian. Betapa banyak orang-orang yang banyak temannya di luar sana, tertawa-tertawa sana sini, sampai di rumahnya dia sembunyi-sembunyi pakai obat-obatan terlarang. Ya, betapa banyak orang-orang kaya yang hidup di bawah tekanan. Dia perlu waktu untuk pergi ke dalam klub-klub malam, ya, cari perempuan di luar sana, minum minuman keras. Untuk apa? Untuk menenangkan dirinya, untuk melapangkan dadanya, untuk melepas itu ikatan-ikatan penat dan lain sebagainya. Ya. Jangan kesalahan orang-orang terjadikan ini sebagai kesalahan pada diri kita. Kita ulang kesalahan ini pada diri kita. Kita belajar dari mereka-mereka yang orang banyak hartanya, banyak kawannya, ya, dunianya luar biasa, tapi ternyata hatinya sempit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling, tidak mau mengingat Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bagi-baginya kehidupan yang sempit. Sempit. Ya, tidak akan pernah lapang dadanya. Ya, dia tidak pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menghadap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang seperti ini bisa lapang dadanya? Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-inabatu ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatuhu bi kullil qalbi, dan mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta dari dalam hati, wal iqbal alaihi, dan menghadap sebenar-benar penghadapan kepada Allah, wa tana'amu bi ibadatihi, dan bernikmat-nikmat dengan beribadah kepada Allah. Fala syai'a asyrahu lis-sadril abdi min dzalik. Tidak ada yang bisa membuat seseorang lapang dada lebih dari 3 perkara ini. Kembali kepada Allah, mahabbah, mencintai Allah dengan sebenar-benar mencinta, menghadap kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah. Ini adalah poin-poin yang tidak ada poin lain yang lebih dahsyat
untuk melapangkan dada seseorang lebih dahsyat dari poin-poin yang kita baca barusan. Ini katanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hatta innahu la yaqulu ahyanan. Sampai-sampai ya mereka atau ada orang-orang yang mengatakan terkadang in kuntu fil jannah fi mithli hadhihi al-hala fa inni idan fi 'aishin thayyib. Ada orang-orang ya, yang mengatakan bahwasanya jikalau kehidupanku di surga seperti keadaan ini, maka aku benar-benar berada dalam kehidupan yang paling baik. Ya, apa maksudnya? Para jamaah suara Allah Subhanahu wa taala. Misal ya, sholat. Betapa banyak orang-orang yang malas kalau sholat. Dia diperintahkan untuk sholat, tapi malas. Makanya banyak orang tidak sholat. Ya. Tapi di zaman dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu menjadi penyejuk mata bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi ketenangan hati seorang Muslim, menjadi hal untuk mengistirahatkan pikiran seorang Muslim. Makanya Rasulullah SAW dulu mengatakan, "Kum ya Bilal, fa'arihna bis sholat." Wahai Bilal, berdiri, ayo, iqamat, kita mau sholat agar jiwa-jiwa kita beristirahat. Rasulullah penat hidupnya, ya mungkin capek ngadepi umat, diperangi sama musuhnya orang kafir, ya istrinya ada 9, harus berdakwah dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, ya Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal, istirahatkanlah kita dengan sholat. Dan juga Rasulullah mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan oleh Allah SWT penyejuk mataku itu saat sholat. Apakah kita seperti itu para jamaah? Maka para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ibadah ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah sesuatu yang dapat menjadikan hamba-hamba itu menjadi lapang dada. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razak hafizahullah mengakhiri pembahasan sebab-sebab yang keempat ini dengan menyebutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang menjelaskan keseharian ibadah seorang muslim yang bertakwa. Ya, ini jadi patokan kita. Kita ini orang bertakwa atau tidak. Ya. Kita ini adalah seorang muslim yang bertakwa atau ya muslim yang masih begitulah. Ya, ini jadi bahan untuk ngaca kita, bahan untuk introspeksi diri kita semua. Katanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, fa'awwalu ma yastayqidu ahaduhum min manamihi yasbiqu ila qalbihi al-qiyamu ila al-wudu'i was-shalah. Saat seseorang bangun dari tidurnya, ya, memulai harinya itu, yang harus pertama kali ya, ada dalam terbesit pertama kali dalam dirinya itu adalah berwudu dan bergegas untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya. فَإِذَا أَدَّى فَرَضَ وَقْتِهِ اشْتَغَلَ بِالتِّلَاوَةِ وَالْأَذْكَارِ إِلَى حِينِ تَطْلُعُ الشَّمْسُ. Lalu setelah itu orang ini menyibukkan dirinya, entah dia mengaji atau baca dzikir pagi sampai matahari terbit. Setelah itu orang ini sholat duha. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مَا أَقَامَهُ اللَّهُ فِيهِ مِنَ الْأَسْبَابِ. Lalu dia keluar dari rumahnya ya untuk mencari rezeki. Mencari sebab supaya dia dapat rezeki. Lalu saat datang waktu sholat zuhur, badara ila tatahhuri was-sa'i ila as-saffil awwal min al-masjid. Dia buru-buru untuk ke masjid supaya bisa dapat shaf awal. Fa'adda faridatahu kama umir. Ya, lalu dia melaksanakan sholat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat dengan mendatangkan rukun-rukunnya, dengan sunnah-sunnahnya. Ya, hatinya dia datangkan dalam sholat, khusyuk, ya, menghadirkan itu bahwasanya dia sekarang lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu dia selesai sholat, ya, mungkin dia butuh sesuatu. Ya, disebutkan bahwasanya setelah menyelesaikan sholat, hati dan badan akan merasakan hasil-hasilnya. Apa yang dia rasakan dari situ? Apakah setelah dia sholat, ya,
Atau tadi sholatnya dia tidak khusyuk, ya kepikiran sama dunia, ya utang belum dibayar sama orang. Padahal dia bilang Allahu Akbar. Tapi kepalanya fulus di tangan orang nih sekarang belum dibayar. Ya anak ditagih belum bisa bayar tagihan. Ya, atau kok toko sepi, ya kebesit ini. Ya, sayang di toko tidak ada yang jaga, anak sholat, mungkin ada orang datang membeli tapi anak lagi sholat. Ya, apakah seperti itu para jamaah sekalian? Apa betul-betul ya, dia datangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia benar condong kepada alam yang abadi, itu surga? Ya, atau dia condong kepada dunia yang menipu dia? Maka para jamaah Allah Subhanahu wa taala, dua poin ini perlu diperhatikan agar seseorang bisa lapang dada. Yang pertama adalah menuntut ilmu agama ini, dan yang kedua adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah, ya, yang memikirkan hari esok, hari akhirat. Maka mudah-mudahan bisa menjadi sebab kita semua untuk menjadi orang-orang yang lapang dada. Wallahu taala alam. Ya, sampai di sini perjumpaan kita. Anda kembalikan ke host, barangkali ada yang mau bertanya. Tafadhal. Barakallah. Assalamualaikum Ustaz, atas materi yang telah disampaikan. Tafadhal kepada jamaah semua, bila ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz, kita berdoa semoga apa-apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kepada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa raise hand ataupun menitipkan pertanyaannya via kolom chat. Sambil menunggu yang masuk ini, jadi selesai di bab pembahasan keempat tadi Ustadz ya. Kembali Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pertemuan yang selanjutnya membahas 2 poin lagi, ya, zikrullah, berzikir kepada Allah, dan yang selanjutnya sebab ke-6 adalah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbagi ya, dengan sesama. zikrullah dan berbagi kepada Allah. Nampaknya sudah cukup jelas, mungkin jamaah belum ada pertanyaan yang masuk via chat. Kita tunggu sebentar, mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, ada yang sudah resen sepertinya. Tafadhal. Muhammad, tafadhali. Ya, host, jazakumullahu khairan. Ustadz, jazakumullahu khairan atas penjelasannya di hari ini. Tadi Ustadz menjelaskan tentang ketika Rasulullah SAW ingin beristirahat dan memerintahkan Bilal untuk sholat. Masya Allah, Ana baru terfikir ke sana. Ternyata memang istirahat karena konsentrasi, Ustadz, karena bisa khusyuk. Tetapi saat ini, Ustadz, makna tersebut belum bisa kita raih, Ustadz. Jadi bagaimana nasihat Ustadz untuk meraih itu, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, khusyuk dalam sholat itu adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan ya, orang bisa khusyuk dalam sholat, dia paham sama yang dia baca. Ya, dia tahu makna dari setiap yang dia baca dalam sholat. Gimana itu tidak semakin membuat dia khusyuk? Ya. Ada pun orang-orang yang tidak peduli sama sholat. Ya. Dari tata cara wudhunya sudah salah, berantakan, terus dia masuk sholat, ya cuma ikut-ikut orang, baca Al-Fatihahnya salah-salah, habis itu dia cari surat-surat pendek yang gampang buat dia, cepat-cepat, semuanya dengan cepat-cepat. Gimana mau merasakan kenikmatan itu?
Contoh gampangnya sekarang, ada makanan yang paling enak, yang paling dia suka di dunia ini, tapi dia makannya buru-buru. Masih panas dia makan buru-buru. Apa enaknya? Sama seperti sholat. Bahkan lebih parah lagi sholat. Sholat buru-buru. Tidak tahu maknanya apa. Dibaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Dia datangkan itu semua maknanya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus setelah itu dia baca surat-surat pendek dengan apa yang dia pahami maknanya. Ya, mencoba untuk menghadirkan diri. Ini kita lagi ngadep Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah paham, ya. Jadi Rasulullah itu merasakan kenikmatan yang benar-benar, ya, ini urusan Anda sama Allah sekarang. Nikmat. Bayangkan sholat malamnya Rasulullah SAW. Ya, rakaat pertama baca Al-Baqarah, lanjut lagi, habis itu loncat ke An-Nisa, setelah itu baru ke Ali Imran. Subhanallah. Kita baca Al-Baqarah sambil duduk saja, tidak lagi sholat. Itu babak belur. Mungkin 1 jam ngaji, tidak berhenti. Rasulullah lanjut lagi. Nikmat. Kenapa? Rasulullah paham maknanya. Ya, minta kepada Allah SWT. Kita semua harus doa, sering-sering doa. Ya Allah, ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati ya Allah. Bantu ana untuk, ya, selalu mengingatmu ya Allah. Dan selalu bersyukur kepadamu dan selalu beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Ya, minta kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang kalau sudah dapat kena sama khusyuk, mau sepanjang apa dia sholat, dia tidak akan merasakan itu. Ya. Jadi nasihat anak itu tadi, ilmu dulu. Gimana seseorang bisa tahu, ya, chemistry-nya, dia bisa punya dia bisa punya racikannya, dia bisa tahu bumbunya seperti apa. Dia harus belajar dulu. Sama, dia mau khusyuk, dia harus belajar. Apa yang dapat mendatangkan kekhusyuan itu dia harus pelajari. Dia harus pahami maknanya. Agar tidak asal-asalan, agar tidak asal lewat saja, ya mau tidak mau kita harus pahami maknanya. Dan kita minta sama Allah supaya kita dikhusyukkan. Dan kita perlu usaha. Setiap ada yang masuk pikiran-pikiran yang tidak-tidak, semua kita harus ditampik. Agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan ini. Karena kekhusyuan itu sesuatu yang mahal. Jadi tidak semua sama Allah dikasih kekhusyuan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh jujur ingin khusyuk, Allah kasih. Ya Allah a'lam bishawab. Iya Ustadz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Boleh satu lagi Ustadz? Ada titipan pertanyaan? Iya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya. Ketika kita bermajelis ilmu, kemudian ada teman yang lain bermajelis ilmu, dan kita berteman di sosial media Ustadz. Terkadang justru ada bukan ilmunya dan majelis ilmu yang kita ikuti itu menarik Ustadz, tapi komentar-komentar orang-orang tersebut terkadang justru mengadu domba dan ada yang mengambil kesempatan di air keruh. Sehingga bagi pemula seperti kami, justru akan menurunkan semangat. Bagaimana nasihat Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya. Nasihat Ana yang pertama, perbaiki niatnya. Menuntut ilmu tuh hadir majelis itu buat apa? Itu yang pertama. Ya, jadi kita menuntut ilmu ini untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Ya. Bukan ikut-ikutan orang, bukan karena ustadznya keren, bukan karena ustadznya pintar ngomong, bukan. Kita menuntut ilmu mau mengangkat kebodohan. Jadi kalau niat kita sudah benar, apapun yang datang kanan kiri menggoda, mau komentarnya tidak enak, manas-manasin, dia tidak peduli. Ya akhi, ya ukhti, diem, ana mau belajar, tidak usah ngerusak. Dan tidak usah peduli sama komentar orang. Ya, mau yang dakwah mungkin malaikat turun dari langit, sama mereka akan dicari salahnya. Itu orang-orang sudah jiwanya manusia seperti itu. Nabi saja ya banyak yang musuhi, di komentar jelek. Apa sahabat ada yang menanggapi? Ya tidak. Sahabat tetap menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Ya, orang-orang munafik itu mencibir Rasulullah SAW. Yang gembosi orang-orang yang dekat sama Rasulullah, menggembosi para sahabat yang tekadnya tinggi. Apakah didengerin? Tidak didengerin. Jadi kita jadi orang niatnya mau kemana dulu. Itu yang menentukan arah kita mau kemana. Menuntut ilmu, saya mau ngapain? Saya coba sekali-sekali datang ya dalam pikiran kita.
Mau ngapain Anda datang ke masjid ini untuk ilmu? Ngapain? Apa? Untuk apa? Iseng-iseng kah? Tidak enak sama teman? Atau gimana? Apa mengangkat kebodohan dalam diri kita? Menambah ilmu. Kalau niatnya dia benar mau mengangkat kebodohan, apapun komentar orang, silahkan berkomentar. Saya tidak peduli, saya datang ke sini menuntut ilmu. Ustadznya manusia, mungkin bisa buat salah. Ya mungkin ada sesuatu yang tidak dicocoki sama yang lain, tidak masalah. Selama dia mengajarkan yang benar, kalau Allah, kalau Rasul, ya di atas pemahaman yang benar, it's okay, tidak masalah. Ya kalau mau cibir-cibiran, mau komen-komenan pun engkau akan dikomentari sama 1.000 orang. Jadi seperti itu saja singkatnya yang bisa Anda sampaikan. Ya, perbaiki niatnya agar tidak goyah dan jangan terlalu pedulikan omongan-omongan orang. Omongan orang akan ada terus dan tidak pernah putus dan tidak akan pernah selesai. Kalau kita hidup di atas omongan orang, berantakan semua hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang masuk via chat. Izin untuk kena bacakan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Mohon solusinya untuk orang tua yang menderita kecemasan berlebihan sehingga mengeluhkan tidak khusyuk ketika beribadah. Jazakallahu. Mohon solusinya untuk orang tua yang menderita kecemasan berlebihan sehingga tidak khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Jazakallahu khairan. Ya. Subhanallah. Ya, ini adalah satu cobaan ya. Jadi kita beda-beda masalah setiap orang yang membuat kadang sholat kita berantakan, kadang kita buat lupa berapa rakaat ini sudah, kadang lupa tadi sudah baca atau belum ya. Ini ujian kita para jamaah sekalian. Ya, dan barang siapa yang bertahan dan terus berusaha, ya itu pahalanya sama Allah ditambah gitu. Allah yang mendatangkan ujian buat dia, sekarang mau dibawa kemana ujian itu? Ya, apakah mau dibuat khawatir-khawatiran terus, membuat dia jauh, melesat semakin jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau mau menjadikan ujian itu sebagai bahan untuk semakin khusyuk untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Cemas itu manusiawi. Tapi kalau sudah berlebihan cemas, Anda rasa ini ada masalah yang perlu diperbaiki. Ya, cemas manusiawi, tapi kalau sudah berlebihan, ya ini harus diperbaiki. Jadi kita lihat kecemasan dia bawa kemana. Merusak ibadahnya, ya ini masalah. Ini harus dia perbaiki. Dia harus perangi kecemasan itu supaya dia bisa. Ya, jadi sesuatu yang sudah kita berhasil perangi, insya Allah kalau ketemu lagi gampang kita perangi. Kita sudah tahu kelemahannya musuh kita itu. Dan jangan pernah putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta agar dipermudah sama Allah dalam segala apa yang kita mau menghadapi masalah, kecemasan, semua kembalikan ke Allah. Ya. Gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mendatangkan ujian Allah, yang bisa menyelesaikan itu Allah, yang bisa kasih jalan keluar Allah. Ya Allah perintahkan kita sekarang untuk sholat, ya sholat, ya, karena perintah dari Allah. Dan kita semua ini berjalan di atas panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, nasihat Ana jangan berlebihan. Ya, cemas itu manusiawi, tapi jangan terlalu berlebihan supaya kita tidak terjerumus dalam lubang itu saja. Kita tidak bisa bergerak, kita masuk ke dalam lubang yang itu saja. Sholat berantakan, ya urusan sama ini ribut, sama itu ribut. Kenapa? Karena cemas masalah sesuatu. Apa enaknya hidup seperti itu? Banyak Anda temui orang-orang seperti ini. Cemas. Nanti baca berita, ya Allah nanti anak-anak gimana? 10 tahun lagi miskin. Dipikir sama dia semua. Subhanallah. Tawakkal Allah ya ikhwah. Ya. Yang penting kita sudah usaha, kita sudah berdoa. Tidak usah cemas. Cemas, tidak masalah. Ya manusia cemas. Rasulullah pun dulu pernah cemas. Angkat tangan saat perang Badar, ya Allah, intuhlak hadhil isabah lan tu'bad fil ardi ba'da al-yawm, ya Allah, kalau ini 300 orang, ya Allah, meninggal dunia semua, engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi. Bentuk ada cemas Rasulullah, takut ini teman-teman yang mati kalah perang Badar. Dia angkat tangan, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala.
bukan membuat kecemasan yang sampai berlebih, kepikiran yang tidak-tidak. Tidak seperti itu para jamaah sekalian. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda jawab. Masya Allah, Assalamualaikum Ustaz. Tafadhol kepada jamaah, kami persilakan kembali. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, bisa raise hand. Nah, sepertinya belum ada yang ingin bertanya lagi Ustaz. Di chat juga sudah dibacakan semua. Barakallahu fikum. Mungkin ada nasihat penutup Ustaz sebelum kita tutup majelis ini. Nah, kalau jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya kita lihat fenomena yang sangat luar biasa di waktu-waktu sekarang ini, terutama setelah COVID melanda ya. Sekarang orang-orang yang belajar itu sudah mulai futur, orang-orang yang dulu menuntut ilmu datang ke masjid sekarang sudah tidak ke masjid lagi, ya subhanallah. Ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kembali lagi seperti yang Anda bilang tadi, ya cobaan itu sama kita dibawa kemana, dibuat jadi apa. Ya Allah menguji kita para jemaah sekalian. Ya Allah ini mau menguji kita. Ya, kita ini bertakwa benar atau tidak. Allah SWT berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia-manusia itu mengira, ya, saat mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji sama aku, kata Allah SWT. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, maka akan Allah ketahui mana yang jujur dan mana yang bohong, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cobaan yang melanda, ya, terkadang ini menjadi bahan buat kita. Ini cobaan yang melanda kita ini buat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau buat kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hati-hati para ikhwan sekalian. Ya. Ini sudah lampu merah, ya. Isyarat tanda, ya. Jangan sampai Allah murka sama kita. Namun saat ujian ini menambah kita atau membuat kita semakin kembali kepada Allah, alhamdulillah, berarti Allah masih sayang sama kita. Allah mau ingatkan kita sama ujian-ujian yang Allah berikan. Allah mau kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kita nih ya jadi hamba yang tahu bahwasanya ya, tidak ada yang bisa selesaikan masalah ini semua, mengangkat ujian ini semua hanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ujian-ujian yang aku timpa ini, yang aku tertimpa dengannya ini, itu agar aku ini kembali kepada Allah SWT. Kalau memang itu yang terjadi, alhamdulillah, itu adalah sesuatu yang perlu disyukuri. Banyak orang-orang terdahulu mengatakan, ya musibah itu lebih baik, ya jika memang musibah itu membuat seseorang kembali kepada Allah SWT. Daripada kenikmatan yang bertubi-tubi membuat seseorang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat ya semenjak Covid ini melanda, banyak orang-orang yang dulu kita lihat datang di majelis ilmu, datang di masjid, sekarang sudah tidak ke masjid lagi, tidak mau belajar lagi, subhanallah. Ya, kalah sama antum-antum ini yang ada di luar negeri, tapi semangatnya subhanallah luar biasa, Allah mabarik. Ya, semoga istiqomah ya para jamaah. Ya, intinya kita terus belajar. Ya, tidak harus sama ustadz sama anak atau sama yang lain, tidak, belajar terus para jamaah sekalian. Ada yang bisa dibaca bermanfaat buat diri kita, dibaca ya, dan diamalkan, itu akan berbuah pada diri kita besok. Ya, jangan sampai hidup kita ya hidup seperti hewan, ya, hidup entah kemana, cuman kerja. Kalau cuman kerja, sapi itu di sawah kerja. Ya kalau cuman kerja ya monyet itu kerja, loncat sana loncat sini cari makan para jamaah sekalian. Tapi bukan itu inti hidup kita. Bukan untuk itu kita ini hidup. Ya, kita hidup ada zamannya, ada masanya, dan cuma satu kali. Jangan sampai salah jalur para jamaah sekalian. Dan ana rasa kita berjumpa di sini agar kita semua tidak salah jalur, agar kita semua berjalan di jalur yang benar, yang sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu nasihat akhir yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang.
Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan ke admin foto. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat penutupnya materi hari ini, juga sesi tanya jawab yang telah diluangkan bagi kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kajian hari ini, juga kepada jamaah semua. Insya Allah dimudahkan untuk jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita tutup majelis hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an